ini juga sering muncul nih, Kang. Sering muncul bagaimana di momen-momen tertentu, kayak kemarin di momen Idul Fitri, kalau kita flashback ke belakang sedikit, muncul bahwa perusahaan-perusahaan itu merasa repot memberikan surat permohonan bantuan dana dari ormas atau dari berbagai, mungkin dari unsur media juga ada. Kita tidak menafikan itu juga. Ketika dianggap meminta bantuan di momen THR gitu, tunjangan hari raya. Nah, kalau Kang Ridho melihat itu adalah bagian dari bentuk premanisme terhadap perusahaan, karena itu barangkali yang dianggap pemerintah itu mengganggu iklim investasi di situ, Kang, poinnya. Bagaimana Kang Ridho menyikapi hal-hal seperti itu, Kang? Ya, sebetulnya kan kalau premanisme itu kan caranya ya. Caranya. Yang tidak diperbolehkan oleh negara itu kan caranya itu, memaksa itu. Tapi secara substansi sebetulnya ketika perusahaan atau pemerintah pun sebenarnya kan wajib melakukan pembinaan terhadap masyarakat, ya kan? Misalnya perusahaan wajib melakukan bina lingkungan terhadap masyarakat. Adapun misalnya masyarakatnya dalam berhimpun di organisasi budaya atau berhimpun di apa gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya poin-poinnya tuh ya. Nah, artinya ini menjadi tantangan dan peluang nih ketika memang ormas sekarang ada penertiban begini, premanisme. Kita juga akan menunggu sebetulnya kan. Selain kita mendukung program pemerintah, juga kita menunggu sebetulnya pemerintah itu formulasinya akan bagaimana gitu. Ya bilangnya misalnya tadi untuk mewujudkan bina lingkungan yang sehat, bina lingkungan yang partisipatif kepada rakyat, kepada masyarakat itu pemerintah akan melakukan apa sih gitu kan. Kira-kira itu ya. Nah, jadi itu sebetulnya yang saya yakin kita tunggu-tunggu dari pemerintah untuk apa? Untuk menuju mesejahterakan rakyat tadi itu. Karena misalnya ketika terjadi penertiban saat ini dan di Banten alhamdulillah semua kondusif tuh kan. Misalnya dari setelah FGD ada instruksi bahwa penertiban atribut visual misalnya begitu kan. Semua ditertibkan dan itu tanpa ada paksaan kan. Semua berjalan dengan baik. Cuman yang kita tunggu adalah bagaimana kemudian scaling up-nya pemerintah ataupun aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Banten untuk menawarkan kepada kami juga formulasi bagaimana sih kemudian kita selanjutnya teman-teman ormas yang tadinya misalnya mungkin ruang geraknya di situ kemudian dibatasi misalnya kan itu ya. Nah, artinya kita pun dari TTKDH juga kami yakin ini menjadi peluang. Jangan sampai juga kemudian rakyat masyarakat dibatasi pergerakannya, tetapi di lingkungan pemerintahan sendiri malah lebih jadi preman gitu kan ya.